Selamat datang di komunitas belajar Smart Community SMP Ulumul Quran Pidijaya dan visi komunitas belajar kreatif dan inovatif yang menginspirasi negeri. Berikut adalah profil penggerak komunitas. Kegiatan-kegiatan kumpul yang sudah dilakukan adalah yang pertama, peningkatan kompetisi ketika untuk pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, berbagi praktik baik luring maupun secara daring. Kemudian peningkatan kinerja GTK. Komunitas belajar Smart Community selain berbagi praktik baik untuk warga sekolah, juga telah melakukan praktik baik ke sekolah komunitas belajar yang lain yang berada di Pidijaya maupun di luar Pidijaya. Seperti di SMP Negeri 1 Meradua, di MGMP IPA, di MGMP Bahasa Inggris, SMP Negeri 1 Sigli, dan yang terjauh adalah SMP Negeri 1 Sabang. Selain berbagi praktik baik secara luring, komunitas belajar Smart Community juga aktif mengadakan webinar-webinar yang peserta webinarnya mencakup guru-guru seluruh Indonesia. Berikut kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di komunitas belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali di ruangan saudara kami dalam rangka kegiatan komunitas belajar kita Smart Community Ukuran Dunia dengan sebuah visi komunitas belajar kreatif, inovatif yang menginspirasi negeri. Jadi kita duduk bersama sebentar membahas tentang perkembangan dan lain sebagainya yang menyangkut tentang suatu kita hari ini. Baik, yang pertama mungkin akan kita bahas tentang pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian. Saya akan bertanya terkait dengan komunitas belajar kita, Pak. Jadi komunitas belajar kita ini kira-kira itu fungsinya atau diperuntukkan untuk kalangan apa saja, gitu, Pak? Apakah terbatas untuk guru, kepala sekolah, atau ruang untuk pendidikan, atau untuk masyarakat umum juga, edukasi misalnya? Dan jangkauannya kira-kira level lokal atau sampai ke tingkat nasional? Mungkin itu saja pertanyaan. Smart Community ini yang pertama adalah kalangan kita sebagai guru sipil media. Kemudian seluruh yang peduli terhadap pendidikan itu akan menjadi bagian dari Smart Community. Jadi bukan hanya ruang lingkup SMP kita, tapi juga mencakup seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Mungkin ya. Ya Allah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, hari ini terima kasih sudah berkumpul di ruangan ini. Seperti biasa kita akan melanjutkan aktivitas pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini lebih kepada lanjutan sebenarnya ya. Karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa itu yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah pemetaan kebutuhan murid. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik ya. Nah, yang sudah saya lakukan kemarin yaitu adalah pertama kita menyusun dulu untuk kebutuhan kita melakukan asesmennya. Setelah itu ini adalah kesiapan profil belajar siswa kelas 7A yang sudah saya lakukan. Dan informasi ini untuk menyusun RPP atau modul ajar berdiferensiasi. Gunanya apa? Gunanya adalah biar kita tahu kebutuhan awal siswa dalam pembelajaran itu seperti apa, baik itu gaya belajarnya ya, di sini sudah dijelaskan gaya belajarnya, motivasinya, kepercayaan dirinya bagaimana. Dengan gaya belajar dia banyak kinestetika, visual kah. Nah, kecenderungan dari kelas tersebut nanti bisa kita manfaatkan bagaimana ketika kita menyusun modul ajar itu kita harus banyak aktivitas apa? Kalau siswanya itu banyak yang kinestetik, berarti kita harus banyak menyusun aktivitas yang ada pergerakannya. Ya, kalau misalnya siswanya itu banyak audiovisual, berarti harus lebih banyak video dan sebagainya. Nah, tapi ingat jangan pernah mengotak-ngotakkan siswa berdasarkan gaya belajar, karena kita kaitkan dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kesalahan ketika saya membuat soal ketika saya membuat pelajaran, jadi soal itu berbeda, berbeda dengan tujuan yang sama, soal berbeda. Namun sudah dijelaskan seandainya, kenapa Bu soal kami dikasih ke kami beda-beda? Kenapa Ibu? Itu apa langkah yang harus kami lakukan? Kalau alat praktikum itu kan sederhana yang Ibu alasi, sama semua malah. Cuman beda-bedanya aja, prosesnya aja itu. Kenapa soal si A itu lebih susah, soal si B itu lebih mudah gitu ya. Nah, kita cukup menjelaskan kepada siswa bahwa tujuan pembelajarannya sama, berbeda soalnya biar setiap kelompok itu punya perbedaan dan punya pandangannya masing-masing. Hindari menggunakan kalimat tingkat kemampuan kalian itu berbeda. Hindari, pertama kita harus meletakkan tujuan pembelajaran dulu yang jelas. Kemudian petakan kebutuhan belajar, teman-teman bisa memanfaatkan apa yang sudah dilakukan oleh guru. Tinggal untuk hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.